pertanian dan ketahanan pangan ya. Sekarang kita lagi cari apa namanya? Nah, kebetulan kita sudah banyak di sini. Nah, ini akan dijelaskan sama Bapak sebagai ahli pertaniannya ya. Yang ini kira-kira apa Pak namanya Pak? Ini namanya tanaman daun ungu Pak. Nah, ini Oke. Pemanfaatannya itu daunnya kita rebus Pak, yang agak tua. Nah, cairannya rebusannya itu kita minum. Itu khasiatnya salah satunya itu untuk ngobatin ambeien. Nah, jadi yang ini adalah tanaman ungu. Ini khasiatnya buat ambeien ya. Jadi yang ini buat ambeien. Jadi Pak, Kalau yang ini Pak, nah, ini tanaman endemik dari Papua Pak. nah, ini tanaman khas dari Papua namanya endemik. Endemik. Bukan Ini endemik namanya Zodia. oh zodia. Ini namanya zodia. Maaf saya klarifikasi, ini namanya zodia. Ini tanaman dari Papua. Ini khasiatnya buat apa Pak? Nah, ini daunnya untuk menolak nyamuk. Nah, ini cocok sekali buat di tempat kita karena biasanya pada saat menjelang maghrib banyak sekali nyamuk. Jadi ini tepat sekali buat di sana. Ini tinggal di ini ya Pak ya. Kalau sudah bunganya bermekaran Pak, kan aromanya nyengat. Oh, Kan, jadi ini harus nunggu tumbuh bunga dulu ya. Iya, Baru kalau mau nanti dipotong ya. iya dipotong, dicacah, ditaruh di piring, ditaruh di ruangan, kan aromanya nyengat sekali. Enggak tanpa air Pak. Tanpa air. Tanpa air ya. Jadi ini nanti Ini kita satu aja. ini satu. Ini juga lumayan mahal harganya. Ini kalau di Kayun katanya satu batang ini 50.000. Ya, ukuran begini. Oh, ya. Jadi ini benar-benar harus dimaksimalkan. Ini cuman kita dapat satu batang. Itu namanya daun Afrika. Ini daun Afrika yang ini ya. Ini khasiatnya buat Banyak orang yang nyebut insulin Pak. oke. Nah, ini untuk menurunkan Panas. diabetes, gula darah tinggi ya. Heeh. Minum ini insya Allah langsung drop. Oh, direbus Pak caranya. Direbus, kalau dimakan langsung bisa, Gitu ya. tapi kan rasanya pahit Pak. Oke. Ini ya. Iya. Oke. Satu. Ini namanya insulin. Daun apa? Insulin atau daun Afrika. Daun Afrika atau insulin namanya ya. Oke. Yang ini Pak, Nah, ini namanya daun nilam. ini nilam. Iya. Ini daun nilam ya. Ini khasiatnya buat Nah, ini khasiatnya ya. Ini ada minyaknya Pak. Nah, ini minyak. Nah, ini keluar minyaknya ya. ya, keluar minyaknya. Kalau Bapak misalnya ada jerawatan atau bisul ini, diolesan ini rutin, itu bisa menyembuhkan Pak. Jadi ini Nah. namanya daun nilam, khasiat utamanya buat bisul atau jerawat. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu atau punya anak yang remaja, mereka punya kendala dengan jerawat, bisa pakai ini ya. Itu kosmetik Pak, buat Bahan baku kosmetik juga Iya, bisa. banyak Pak khasiatnya Pak, Uh-uh. dari kosmetik. Jadi ini nanti tinggal diperas saja, keluar minyaknya baru diolesi seperti itu ya. Oke. Ini Pak, Ini namanya danda gendis. dandang gendis. Ya. Dandang gendis ini khasiatnya Pak, Kanker, diabetes, bisa, Pak. kanker, diabetes fungsinya Pak. Ini buat kanker, diabetes. Cara penggunaannya Pak. Ya, diekstrak daunnya direbus. Jadi ini fungsinya tadi buat diabetes. Ini caranya diekstrak dulu, direbus daunnya, airnya baru diminum ya. Iya, Kalau dimakan langsung daunnya bisa Pak? bisa. Nggak bisa ya. Jadi ini harus prosesnya harus direbus dulu, nanti sarinya baru kita minum, gitu ya. Iya. Oke, Nah. kalau misalkan pahit Pak, ada penambahan gula gitu bisa Pak? Boleh, gulanya gula batu Pak. Oh gitu ya. Jadi semua tanaman di sini tadi kan kalau jamu itu kan pahit Pak, identik. Iya, ada yang gini Pak. Soda ada yang dibolehkan sama apa? Gula atau tidak. Jadi yang jenisnya empon-empon Pak, itu nggak boleh. Misalnya yang apa? Mohon maaf saya salah. Kalau empon-empon boleh. Misalnya ada sesuatu yang tidak diperbolehkan, misalnya jarum itu ada ya. Jarum itu kan jadi daunnya saja nggak dikasih apa-apa untuk mencegah apa mengobati kanker. Oh, oke. Ya, jadi misalnya ada penambahan ini ditambahin sama gula, khasiatnya enggak? Oh gitu ya. Jadi Ini kan untuk bersinggungan ya. Bersinggungan aja Pak.
dandang gendis. Dandang gendis namanya. Iya. Untuk apa? Diabetes sama apa itu kanker. kanker. Ini untuk namanya dandang gendis. Khasiatnya untuk kanker dan diabetes. Ya. Ya. Itu pencegahan Pak kanker. Ya, pencegah ya. Oke, terima kasih. Ini sama tadi. Wes mau. Ini Pak. Ini daunnya mirip pepaya. Ya, tapi banyak orang yang bilang pepaya Jepang kan. Oh, Tapi ya. bukan pepaya Jepang. Apa Namanya gedi. Apa? Gedi. Gedi namanya, Iya. cantik ya. Ini bahasa Ini ilmiahnya ya. gedi. Ini banyak khasiatnya, bisa disayur Pak, enak Pak. Jadi kan daun pepaya Lalap kan ya? pahit kan. Ini enggak pahit. Jadi ini gantinya lalap, bisa dibuat Ya, pakai lalap. Manfaatnya apa Pak? Nah, ini buat osteoporosis. Kalau ibu lagi Pengaturan apa? tulang ya. Iya, ibu lagi menyusui itu ASI. untuk Oh, lancar lancarkan ASI. ya. Iya. Jadi ini untuk memperlancar air susu. Yang kedua untuk apa tadi? Hah? Osteoporosis. Osteoporosis ya, osteoporosis. Yang pertama sama Ini sudah. melancarkan air susu ya. Iya. Terus ini sirih daging ya. Yang ini sirih gading, Buat antiseptik. antiseptik yang ini ya. Iya, kalau Bapak punya lidah buaya, Mhm. tambahin ini sama alkohol 70%. Jadi hand sanitizer. Nah, jadi ini yang sekarang lagi banyak orang gunakan. Ini namanya Sirih daging. sirih gading. Ini nanti dipakai untuk hand sanitizer, itu tinggal tambahi lidah buaya sama alkohol yang 70%. Nah, prosentasinya berapa Pak? Kenapa Pak? Prosentasi jadi alkoholnya berapa mili, ini berapa? Ya, perbandingannya kalau itu bapaknya bisa searching dulu itu Pak. Oh gitu ya. Jadi nanti akan kita lihat juga lewat panduan Mbak Google. Nah, betul, gitu. Oke, terima kasih Pak. Jarum Pak. Nah, tadi Oh, Pak. ada durinya Ya, ya. ini klarifikasinya tanamannya. Kenapa kok disebut 7 jarum? Nah, ini ada durinya. Oh, jarumnya ini 7 mungkin Pak. Ini kan ada ngerongot-ngerongot ini. Iya. 7. Ini Nah. namanya 7 jarum. Nah, ini khasiatnya untuk ngobatin kanker Pak. Nah, kalau orang langsung ini dicuci langsung dimakan, rasanya getir Pak, saya pernah makan. Nah, untuk pencegahan kanker itu cukup dimakan. Kalau misalnya di kampungnya Bapak ada yang ngidap septik atau payudara kanker, itu pengobatannya yang stadium 1 sampai 2. Ini ditambah daun sirsak diminum Pak. Daun sirsak ya. Daun sirsak, ya. Apa namanya tadi? Ini namanya 7 jarum. Ini khasiatnya banyak sekali, khususnya ibu-ibu ya. Biasanya yang banyak mengidap kanker serviks itu tinggal di kanker payudara juga ya. Ini bisa cara prosesnya direbus, ditambahi dengan daun sirsak sama ya, jadi daun sirsak sama daun 7 jarum ini. Nah, nanti tinggal diminum aja, insya Allah akan sembuh ya Pak ya. Nah, oke. Terima kasih. Dari bentuknya kan bisa gitu. Oh, jadi Nah, ini untuk ngobatin luka. Nah, ini getahnya ini. Nah, ini bisa. Jadi lihat getahnya ya, ini Iya. simpel sekali ya. Ya, gitu. Jadi ini namanya daun zigzag. Ini untuk pengobatan luka-luka kalau lagi ada yang Jadi pendarahannya cepat. tersumbat ya. Iya. Nah, jadi ini untuk mengantisipasi supaya cepat penyumbatan. Nah, oke. Nah, apa namanya? Ini Itu namanya sambung nyawa. ini sambung nyawa. Satu nyambung nyawa ya. Oke, khasiatnya banyak sekali. Salah satunya ya, ini dilalap aja Pak, dimakan. Ini untuk menurunkan apa tekanan darah. Darah tinggi. Jadi main lalapan. Ini bisa dibuat lalapan. Jadi tinggal direbus, dicocol sama sambel, pakai nasi panas-panas bisa pakai ini ya. Oke, ini fungsinya untuk kanker. Manfaatnya ya? Kanker bisa. Kanker, darah tinggi. Dan tapi yang lebih maksudnya ini akan darah tinggi. Tensi ya buat tensi. Tensi ya. Ini sudah. Bisa ya. Zigzag tadi ya. Ini kumis kucing tapi nggak ada kumisnya ya. Kalau berbunga nanti bunganya seperti kumis kucing Pak, karena ini kucing. Nah, kalau ini khasiatnya ini untuk satu
berhubungan dengan ginjal Pak. Dua prostat Pak. Kalau misalnya nanti batu ya, Iya, ini betul Pak ya. sama keji beli. Apa? Keji beli. Ada nggak di sini? Tidak ada masih basic. Kita bisa minta nggak, Pak? Nanti Biar- kalau misalnya Bapak kita bersatu aja Pak. Bapaknya nanti jangan sekali ini aja Bapak ya. Kalau misalnya kurang update terus ke sini. Oh gitu ya. Monggo silakan. Kita butuh pengajuan lagi atau Iya, nanti tinggal pengajuan. lanjutin aja? Dia pengajuan seperti prosedur biasanya. Oh gitu ya. lagi. Iya. Oh gitu ya. Saya pikir kita perwakilan tiap kelurahan cuma dapat sekali. Khasiatnya untuk Ginjal. ginjal. Ya, jadi Prostat. Bapak kalau ada prostat atau ginjal Masalah biasanya, prostat, nah, ginjal. ini, cara Direbus Pak. tinggal direbus Tahu seperti teh. Pak. oh gitu ya. Iya, kebiyen tahu. Bunganya ya, bunganya Ya, atau daunnya? Daunnya aja ya, bunganya nggak bisa Pak. Ya. Jadi daunnya aja ya. Oke, ini namanya kumis kucing. Namanya delingu, biasanya dipakai untuk sawan. Oke, ini Ya. bagus Pak, ada bunganya nanti warnanya kuning. Nah, ini kalau sudah Kalau- tumbuh besar, ini nanti ada bunga. Jadi nggak cuman kita ambil manfaatnya, tapi keindahannya juga bisa dilihat ya. Jadi punya nilai estetika. Ah, benar sekali Mas. Saya ini pintar sekali. Oke, Ini namanya pacing. apa? Pacing. Pacing. Ya, bukan cacing. Biasanya orang-orang bilangnya cacing. Pacing. Pacing. Khasiatnya Pak. Ini cacing ini khasiatnya kalau misalnya ini kan tumbuh di apa di hutan-hutan tuh, Pak. Ini kalau misalnya digigit hewan berbisa, tolongan pertama ini juga bisa Pak. Ditumbuh langsung ditaruh gini. Gitu ya. Ini juga salah satu alat kontrasepsi wanita. Ya, entah itu bunganya Pak, bunganya bagus Pak, dibuat. Kalau kontrasepsi ya. Namanya apa tuh? Pacing. Ini namanya pacing. Ini khasiat yang pertama kalau kita lagi digigit hewan apapun yang berbisa. Pertolongan pertama adalah ini. Jadi tinggal dioles aja getahnya, nanti dioleskan ke titik yang digigit ya. Yang kedua untuk kontrasepsi perempuan ya. Tapi Nah, kalau yang berbisa itu Pak, kan enggak harus ditangani juga langsung Pak. Oh, Tangannya gitu ini ya? aja. Oh ya, Iya. ini pertolongan pertama. Pertolongan pertama, Jadi Pak. bukan berarti terus habis dikasih ini selesai. Jadi ini untuk mengantisipasi supaya nggak terlalu jauh Jadi ya. apa time-nya lebih panjang. Nah, jadi pertolongan pertama harus pakai Ya, misalnya patching. ya pacing. Kalau Pacing, misalnya ya. lagi luka, misalnya jatuh, kalau pertama terban nanti bisa. Oke. Namanya mentol Pak. Oh ini mentol, beda sama min ya. Baunya hampir sekilas kayak. Nah ini monggo Pak di Nah, jadi ini memang baunya mentol, Pak. Daunnya memang sekilas mirip daun kemangi, tapi kalau di kalau diginiin ya, nah ini baunya mentol sekali, ya. ini Pak, caranya gampang sekali. Bapaknya daunnya dikeringkan. Setelah kering Bapak campur teh. Nah misalnya Bapak lagi mah, itu untuk menenangkan lambung pakai ini. Oh gitu ya. Campur rokok, nah. Jadi Ya, ini masuk namanya kopi, daun bawa mentol. ke sana sini kan enak, Khasiatnya Apa? ini untuk kalau lagi naik lambung ya, asam lambungnya naik. Ini tinggal direbus, terus dikasih. Dikeringkan dulu, Oh Pak. sorry, maaf, dikeringkan dulu, terus direbus. Nanti airnya bisa Ya, biasanya campur teh. campur teh ya. Campuran teh ya. Oke. Namanya pecut kuda. Ini pecut kuda. Khasiatnya Pak. Khasiatnya untuk radang tenggorokan, masalah tenggorokan. Nah, ini. jadi ini pecut kuda buat radang tenggorokan, buat panas dalam. Ya, Ya, gitu ya. Oke. Daun katuk ini bisa memperlancar ASI, terus yang kedua bisa buat tape ya. ya. Ini kalau yang ini namanya daun mentol, Pak. Ini daun encop. Khasiatnya Pak. Khasiat misalnya Bapak apa lagi apa nyeri pinggang, kejepit lah bahasa Oh, oke. bahasa Jawanya ya Pak. Ya? Nah ini daunnya cukup dipanaskan di panci, itu panci yang atau dikukus itu.
tempelkan Pak yang tutupnya ya, di atas tutupnya panci ya. tutupnya, yang lagi panas tuh Pak. Yang Pokoknya alum gitu ya. iya, Hah? tempelkan. Oke, ini namanya Daun encok. daun Namanya encok. kan untuk encok. Ya, ini daun encok, khasiatnya buat encok. Caranya ini dilemeskan dulu, ditaruh di atas panci, boleh, atau yang bisa lemes. Nah, nanti baru ditempelkan di punggung. Ya, yang kena encok ya. Ini apa Pak? Namanya gandarusa. Ini gandarusa. Ini yang ditunggu-tunggu para jantan ini. Iya. Ini untuk menurunkan panas juga Pak. Nah, Jadi kalau misalnya anaknya bapak misalnya sampai panas, nah ini ditumbuhkan. jadi ini namanya gandarusa. Yang pertama untuk Pejantan tangguh. Untuk pejantan tangguh. untuk menurunkan panas. Jadi prosesnya tinggal ditumbuk, baru nanti kita taruh di ini ya, di keningnya ya. Sama apa namanya, untuk Alat, Tanan. iya, alat kontrasepsi. ini alat kontrasepsi para lelaki ya, namanya gandarusa. Oke, lanjut. Daun ungu. Namanya daun ungu buat Ambeien. ini namanya daun ungu. Ungu. Fungsinya atau khasiatnya buat ambeien. Biasanya bapak-bapak Wasir ya. wasir ya. Nah, gitu ya. Oke, Iya. saya kira cukup sekian wawancara saya sama Bapak Pak Inul. Pak Inul ya. Semoga kedepannya ada manfaatnya dan bisa dipergunakan sebaik-baiknya bagi warga GSM khususnya, dan kita juga bisa membantu warga di sekitarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.